There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dina Kurniawati, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Share kembali kegiatan aku di hari ini. Nah, hari ini tuh aku awali dengan iris-iris bawang ya teman-teman. Jadi hari ini tuh seperti kataku kemarin, aku tuh pengen buat stok bawang goreng gitu. Sebenarnya biasanya aku tuh beli yang udah jadi gitu ya, yang pakai troplesan di Shopee itu murah banget sih, cuma 13 ribuan. Tapi entah kenapa aku kali ini rajin pengen buat sendiri. Nah, ini tuh aku tadi ngirisin bawangnya manual ya teman-teman. Aku nggak pakai potongan bawang, alat potong bawang itu karena aku nggak punya, jadi aku ngirisnya manual gitu. Nah, ini aku kasih garam dan lanjut aku remes-remes gini biar rasanya tuh lebih gurih. Kalau kita buat sendiri tuh asli bawang gitu ya teman-teman. Kalau kita beli itu banyak tepungnya gitu. Mereka tuh goreng bawang itu pakai tepung, padahal kan lebih enaknya tuh bawangnya nggak usah dikasih tepung gitu. Aku lebih suka gitu ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka goreng bawang itu bawangnya aja atau dikasih tepung kayak gitu, komen di bawah ya. Nah, di sini tuh aku mau taruh dulu tisu untuk nanti tempat si bawangnya kalau udah masak. Kalau masak bawang ini nggak bisa ditinggal-tinggal gitu ya teman-teman, harus sering dikacau-kacau karena cepat gosong. Dan juga kalau masak bawang goreng ini tuh nggak boleh terlalu mateng gitu ngangkatnya, karena dia tuh nanti bisa bisa mateng lagi pas udah diangkat. Itu sih pelajaran aku dulu dikasih tahu sama mamaku kalau bikin bakwan tuh bakwan, kok inget bakwan aku ya. Kalau bikin bawang goreng tuh nggak boleh sampai matang banget ngangkatnya. Tadi aku udah sediain bayam sama tauge ya teman-teman, dan ini aku mau metilin cabai caplak sama cabai caplak. Aku beli cabai caplak tadi setengah ons itu 2000-an. Aku pengen nyambel jengkol. Udah lama banget aku nggak nyambel jengkol. Aku lihat vlog beberapa teman-teman aku pas belanja dan pas masaknya ada sibuk beli jengkol gitu, jadi aku jadi ngiler. Dan pas belanja semalam tuh kan aku beli jengkol, jadi mau aku masak hari ini. Nah, ini dia untuk si bawang goreng aku udah mulai kering. Jadi ini tuh sebenarnya aku terlalu mateng sih ngangkatnya, jadinya tuh dia nanti akan jadi menghitam tapi nggak gosong ya teman-teman. Tapi warnanya itu nggak cantik gitu, nggak kayak warna kuning kemas-masan gitu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini tuh aku buatnya segini aja, ini tuh cukup karena ini kan untuk buat kalau mau ngesop atau mau bening, jadi kan tinggal taburin bawang goreng. Tapi nggak juga ya teman-teman, aku tuh bawang goreng boros banget karena kadang-kadang Pak Su sama anak-anak tuh suka nyemilin bawang goreng. Bahkan kadang mereka tuh suka makan gitu kan, disiram pakai bawang goreng nasinya terus dikasih kecap gitu. Anak kalian ada yang suka bawang goreng gak sih? Kalau keluarga aku semua rata-rata suka ya sama bawang goreng. Aku juga suka sama bawang goreng, makanya kami tuh boros banget yang namanya bawang goreng. Nah, ini tuh aku mau masak tempe lagi, dan tempe lagi. Kalian jangan bosan ya sama masakan aku. Ini tuh aku khususin untuk anak-anak ya teman-teman. Ini tuh mau aku goreng kayak keripik gitu, makanya aku iris tipis-tipis gini. Ini tuh biar anak-anak aku makan pakai ini nanti gitu, sama sayur bayam yang aku bening. Aku tuh bikin sambal jengkolnya tuh mau pedes banget gitu ya, mau pakai cabai caplak. Jadi mungkin anak-anak aku tuh nggak akan tahan, makanya aku tuh buat 2 sambal gitu. Jadi ini tuh aku sisihin gitu untuk sambal tempe sama sambal jengkolnya.
Karena kan anak-anak aku nggak terlalu suka jengkol, jadi aku tuh mau jengkol ini mau buat aku sendiri gitu. Makanya aku bikinnya nih banyak aja biar aku stok gitu. Nanti aku taruh di dalam kulkas biar tahan gitu ya teman-teman, kayak stok sambel gitu. Jadi ini tuh buat aku sendiri ya. Kadang Pak suami juga mau, tapi nggak terlalu banyak gitu. Aku yang cangok banget sama jengkol. Kalau di rumah cuman aku doang sih yang makan jengkol pete gitu ya. Kalau Pak suami tuh suka, cuman beliau tuh kayak nggak suka sama baunya gitu. Kayak jengkol tuh kurang suka sama baunya sama pete gitu. Tapi kalau pete itu memang jarang aku buat sih ya teman-teman, karena kalau udah masak pete Pak suami pasti ngeluh pinggangnya sakit. Makanya aku tuh suka jarang ngolah pete gitu. Kebanyakan jengkol sih, tapi sama aja. Yang penting jangan terlalu banyak sih mengkonsumsinya menurut aku. Ya fine-fine aja sih. Nah ini aku ada beli ikan teri, nanti ikan terinya ini tuh mau aku campur gitu sama jengkolnya. Aduh pasti rasanya enak banget. Aku tuh makan pakai ini aja udah cukup ya teman-teman. Ntar goreng kerupuk atau beli kerupuk, udah deh. Aku tuh nggak bisa makan menunya banyak-banyak gitu. Aku suka pening, suka bingung mau makan gimana. Makanya tuh aku suka satu menu dan aku tuh nggak suka kuah-kuah. Aku tuh lebih sukanya ke sambel-sambel. Makanya kadang kalau masak tuh aku harus 2 macem kalau Pak suami di rumah. Karena kalau Pak suami tuh wajib banget ada kuah ya teman-teman. Karena beliau tuh kalau makan tuh harus basah gitu nasinya. Pernah aku nggak masak kuah gitu, cuma nyambel doang. Dia tuh nyiramin air minum ke nasinya biar nasinya itu berkuah gitu. Jadi aku kayak merasa bersalah gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh sekarang kalau Pak suami memang makan di rumah tuh aku usahain buat yang berkuah-kuah gitu, karena kan beliau tuh sukanya yang kuah-kuah. Nah ini aku bikin sambal untuk si tempenya ya, dan ini aku kasih bumbu-bumbunya seperti biasa. Aku kasih gula, aku kasih roiko, sama aku kasih garam, itu aja. Ini tuh mau aku goreng sampai kering gitu ya sambalnya, dan aku kasih daun sop gitu biar wangi, biar dia tuh kayak keripik gitu ya teman-teman. Ini memang sengaja aku buat gini, aku nggak buat sambalnya banyak-banyak. Nah ini aku dinginin dulu untuk sambalnya. Kalau nanti udah dingin kita langsung masukin tempenya ke dalam, biar dia tuh tempenya tuh tetap kriuk-kriuk, nggak melempem gitu ya teman-teman. Nah ini untuk si bawang merah aku udah dingin, jadi ini mau aku masukin ke toples. Aku pikir tadi dapat banyak ya teman-teman, ternyata cuma setengah toples doang. Ya ini 2 hari aja mah habis mungkin ya. Bawang merahku juga tinggal dikit, jadi aku bikinnya sedikit. Nanti takutnya kalau aku goreng semua aku masaknya sama apa, makanya ya udah deh. Nanti pas pekenan atau pas belanja minggu depan, mungkin aku banyakin deh beli bawangnya karena aku mau bikin stok bawang goreng yang banyak gitu. Nah ini udah dingin gitu ya untuk si tempenya, untuk si si cabenya. Nah di sini tuh langsung aku taruh ke piring. Ini tuh enak banget, anak-anak aku suka. Ini tuh rasanya nggak pedes ya teman-teman, malah itu manis sebenarnya karena cabenya tuh dikit aja. Sambil lihatin aku masak, daripada aku menjelaskan step by step aku masak, lebih baik kalian menonton sambil dengerin curhatan aku. Nah, di sini aku mau kasih tahu sama kalian, akhirnya monetisasi aku diterima ya teman-teman. Aku tuh sedikit bingung, galau gitu, sampai nggak selera makan dan nggak bisa tidur mikirin ACC monetisasi gitu. Aku takut salah gitu. Aku takut kayak yang nggak diterima gitu secara, ya kan kita udah berjuang selama 7 bulan dan akhirnya nggak keterima, nggak tahu deh gimana rasanya. Tapi aku kembali lagi ke ya udah deh gitu, aku sedikasinya aja gitu. Dan ternyata tuh aku tuh monetisasinya tuh hari apa ya, aku lupa, aku udah bingung kalau nggak dicatat. Pokoknya aku monetisasi tuh 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi pas tadi malam aku tuh dapat email kalau aku tuh udah lolos menjadi partner YouTube. Nah itu tuh buat aku jadi makin semangat ngonten. Sebenarnya itu adalah awal ya teman-teman, awal aku tuh harus lebih giat lagi berjuangnya. Awal dimana
pertempuran sesungguhnya gitu. Itu tuh udah aku sharing di berbagai macam udah aku sharing dengan beberapa orang kalau setelah kita monetisasi itu kita nggak langsung gajian, nggak langsung nerima uang gitu ya, kita tuh masih punya proses. Nah di sini tuh aku masih mau ngumpulin $10 pertama. $10 pertama itu nanti akan aku buat untuk mengajukan PIN AdSense. Nah, kita tuh harus punya PIN AdSense ya teman-teman, baru bisa mengambil gaji. Jadi sekarang tuh aku lagi berjuang untuk ngumpulin $10. Aku nggak tahu sih berapa sulitnya untuk mengumpulin dolar. Apakah sesulit mengumpulkan jam tayang, aku juga belum tahu karena aku belum ngalamin ya teman-teman, aku belum ngerasain. Tapi aku nggak mau mikirin itu karena kayak aku dulu terpikir banget ngumpulin sub dan ngumpulin jam tayang, kayak yang otak aku tuh mikir ke situ aja gitu. Jadi kebanyakan daunnya kalau kita mikir ke situ. Nah, aku tuh kayak yang udah bawa enjoy aja, bawa kayak biasa, kayak ngumpulin jam tayang atau subscriber. Aku nggak mau lihatin itu gitu. Aku jalanin aja, aku nge-YouTube ini be happy gitu, aku suka, kayak udah menjadi kebiasaan gitu loh untuk buat YouTube gini. Jadi aku tuh kayak ya udah deh sebagai kenangan, kalau memang nanti ada rezeki di sini ya alhamdulillah gitu. Karena semakin dikejar juga itu tuh makin jauh ya teman-teman. Jadi lebih baik kita jalanin aja. Dan di sini juga semalam tuh aku keterimanya menjadi partner YouTube itu cuma 2 hari ya. Awalnya tuh aku sedikit takut gitu loh teman-teman, karena memang aku tuh kayak takut nggak diterima gitu. Takut apa, aku sempet sharing juga sama beberapa teman aku, karena aku punya beberapa video shot gitu yang dianya tuh memakai suara atau musik-musik dari aplikasi lain gitu ya. Nah jadi di situ tuh kayak aku tuh ketakutan di situ gitu, tapi ternyata itu tuh nggak ngaruh. Yang penting video aku selama aku nge-YouTube tuh nggak memakai video orang lain dan tidak mengcopy lagu yang punya hak cipta gitu. Itu sih intinya. Dan setelah aku periksa semuanya, alhamdulillah di video aku tuh nggak ada yang mengandung copyright atau video yang kena klaim hak cipta. Juga aku tuh nggak pernah ya ngupload video orang lain, karena semua real video aku di sini tuh semua isinya video aku. Jadi aku tuh nggak pernah mengcopy video siapapun. Nah, di sini juga pertamanya tuh aku mengajuinya tuh cuman bentar aja ya teman-teman, nggak ada langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama tuh gampang banget aku lakuin, dan untuk yang langkah kedua tuh sekitar 2 jam udah selesai, dan untuk yang langkah ketiga tuh kan secara otomatis sendiri tuh untuk pengaktifannya. Makanya tuh 2 hari juga aku nunggunya. Bahkan ada teman aku yang 4 hari, 1 minggu sampai 1 bulan. Alhamdulillahnya video aku di sini cepet, cuman 2 hari. Walaupun cuman 2 hari itu berhasil buat aku nggak lahap makan, nggak bisa tidur. Tapi ya udah deh, sekarang udah berlalu, dan sekarang tuh tinggal mikirin gimana caranya aku bisa ngumpulin $10 pertama. Doain ya teman-teman, semoga lancar terus untuk pembuatan YouTube aku. Semoga aku sehat, karena doa kalian tuh sangat berarti banget buat aku, dan doa kalian tuh lah yang buat aku selalu semangat. Walaupun aku tuh lihat pemasukan jam tayang atau subscriber aku turun, tapi kalau lihat komen dari kalian tuh buat aku semangat. Apalagi aku sekarang tuh bergelut di Instagram, WA, Facebook, pokoknya banyak banget media sosial yang aku pegang sekarang. Makanya tuh setiap orang yang datang dan menchat aku, curhat dengan aku tuh sebisa mungkin untuk balesin mereka. Karena gimana ya, karena dengan mereka lah aku seperti ini gitu. Banyak banget ya teman-teman, sampai-sampai aku tuh kewalahan untuk bales chat-chat itu, bales WA itu, bales DM-nya, semua aku kewalahan. Tapi memang aku tetap sebisa mungkin selalu ada untuk para subscriber aku. Nggak tahu deh, ada salah satu subscriber aku yang bilang yang membuat mereka tuh suka sama aku tuh karena aku selalu melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Itu sih kata mereka.
Sebenarnya bukan gitu ya, aku tuh pernah merasa di posisi yang aku tuh butuh teman, makanya tuh kalau setiap orang yang datang sama aku pasti akan terima selama mereka tuh masih sopan dan mereka tuh masih apa namanya baik gitu ya, nggak nganeh-nganeh gitu. Yang penting mereka tuh sopan aja. Oke deh teman-teman, segitu dulu mungkin cerita dari aku tentang monetisasi aku yang membuat jantung aku berdebar-debar. Nah sekarang nih aku mau lanjut lagi ke video ya teman-teman, karena memang ini tuh udah akhir banget di video aku. Video aku cukup panjang ya teman-teman, semoga kalian menikmatinya dan semoga kalian tetap enjoy untuk menontonnya. Untuk kalian yang udah selalu setia nontonin video aku ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan 1K dan 4K-nya, semoga lekas ya teman-teman. Semangat teruslah pokoknya, intinya rezeki itu nggak akan kemana ya teman-teman. Aku doain pokoknya yang terbaik untuk kalian semua. Oke deh teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, dadah.